Ada yang tidak masuk? Kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ya, dipimpin Mbak. Baca tadi yang bersama-sama. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih apa? Ibadah haji. Haji dan apa haji aja? Ya, ibadah haji. Ibadah haji itu pengertiannya apa sih? Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Ibadah haji pengertiannya apa? Bukunya dibuka. Pakainya dibuka. Ini adalah serangkaian ibadah. Untuk melaksanakan serangkaian ibadah dengan waktu yang ditentukan. Perbedaan ibadah haji dengan ibadah umroh umroh bisa kapan saja. Kalau ibadah haji hanya pada bulan-bulan tertentu. Terus yang kedua, perbedaannya gimana? Ibadah haji ada kalau umroh tidak dua itu ya, diingat-ingat. Kalau haji waktunya ditentukan, kalau umroh waktunya tidak ditentukan. Kalau haji ada hukum, kalau umroh tidak ada. Oleh sebab itu umroh itu dinamakan haji kecil. Karena apa? Karena rukunnya sama, yang beda hanya ya, minta sekali. Terus masih ingat juga rukun haji ada berapa? Haji ada berapa? Disertai dengan niat. 2, 3, 4, 5. Tertib itu gimana maksudnya? Mendahulukan yang dahulu ya. Intinya itu tertib itu harus berurutan antara yang pertama, terus yang kedua, sampai yang terakhir. Paham ya? Terus kita beranjak ke wajib umroh. Wajib umroh itu ada berapa baris? Wajib umroh, wajib haji. Wajib haji ada
Yang dari nikah itu ada berapa? Nikah ada berapa? Nikah ada berapa? Macam-macam nikah ada berapa? Ada dua, nikah zamani sama nikah makani. Kalau zamani itu dengan waktu, kalau makani itu dengan tempat. Terus yang kedua ada ya bermalam di Musdalifah. Yang ketiga sholat syukurnya namanya apa? Apa? Yang ketiga 3 juta itu apa saja? Terus yang kelima arti lain dari bermalam itu apa? Mengingat yang ada di MKS kemarin ketika kita bahas arti lain dari bermalam itu mabit, ya mabit di Musdalifah atau mabit di Mina. Terus yang ke berapa berarti? 6. Tawaf wada itu tawaf kemarin ketika saya nerangkan ada berapa? Ada berapa tawaf? Ada berapa macam tawaf? Belum pernah tahu? Belum. Ada 3. Yang pertama tawaf kudum. Ingat-ingat ya, nanti setelah istirahat kita bermain game dan gamenya itu seputar ibadah haji dan umrah. Jadi apa yang saya terangkan ini insya Allah nanti juga jawab soal yang ada dalam game nanti. Jadi tetap diingat-ingat. Tawaf itu ada 3, tawaf kudum, tawaf ifadah, sama tawaf wada. Kalau tawaf kudum adalah tawaf selamat datang. Itu artinya tawaf yang dilakukan ketika berawal menginjak selamat datang. Jadi ketika awal kalian misalkan melaksanakan umrah dan haji di sana, maka tawaf yang dilakukan yang pertama kali itu namanya tawaf kudum. Terus yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang harus atau tawaf wajib yang dilakukan ketika haji dan umrah. Kan serangkaian ibadah haji, rukun haji dan rukun umrah itu kan ada tawaf. Nah, itu yang tawaf wajibnya itu namanya tawaf ifadah. Terus yang lain tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan ketika kalian misalkan yang umrah atau hajinya dahulu otomatis dia akan pindah ke Madinah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, maka dia melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Terus setelah itu, setelah tawaf wada apa? Wajib haji. Ya, tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Berarti kita beranjak ke larangan haji. Larangan haji itu ada berapa? Ya, yang pertama bagi laki-laki apa saja? Tidak boleh menggunakan pakaian jahit. Ya, pakaian jahit. Tidak boleh menggunakan ya penutup kepala, baik itu topi, kopiah atau yang lain. Pokoknya yang serupa. Terus yang bagi perempuan penutup muka tidak boleh menutup muka dengan topeng dan tangannya. Ya, misalkan kalau yang bercadar kemarin bagaimana? Memakai topi. Ya, soalnya perempuan itu boleh pakai yang tidak diperbolehkan hanya laki-laki. Karena itu ketika orang berjadar melakukan tawaf, mereka kebanyakan memakai topi menutupi wajah. Terus yang terakhir larangan secara keseluruhan bagi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh memakai parfum, tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, berburu, nikah atau yang jadi wali nikah atau yang nikah, ya pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan nikah
Yang itu ya. Sudah paham ya mengenai tentang ibadah haji? Tidak ada yang ditanyakan sebelum kita membahas tentang ibadah umroh. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 3 kali. Ya, kan kemarin sudah saya jelaskan juga. Ya kan, yang gambarnya itu kemarin terus berawal dari Hajar Aswad berputar ke arah berlawanan dari jarum jam. Jadi kalau jam kan ke kanan, ya putar ke kiri. Hitungan 1 kali ketika dia sudah memutar sampai ke Hajar Aswad. Kita berangkat ke ibadah umroh. Adakah yang sudah pernah umroh? Saya insya Allah. OTW. Ya insya Allah. Kalau tahun-tahun selanjutnya nanti bisa semuanya. Dan kebetulan saya sudah pernah umroh di bulan Februari kemarin. Boleh saya cerita? Ya. Coklat. Ya, intinya ketika saya umroh kemarin sewaktu di bandara Juanda, kita naik pesawat sampai turun di Bandara Jeddah. Bandara Jeddah itu antara perjalanan Juanda ke Jeddah itu sih hampir 10 jam. 10 jam di pesawat. 10 jam di pesawat. Terus kan biasanya ada yang langsung ke Mekah, ada yang langsung ke Madinah. Kalau yang saya kemarin itu ke Madinah dulu. Jadi kalau yang di Madinah itu apakah ada serangkaian umroh? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Karena di Madinah itu hanya ziarah. Jadi ziarah ke makam Nabi, ziarah ke masjid Qiblat, masjid, terus ke kurma, hanya ziarah. Di sana hanya ziarah. Full ziarah sama sholat di masjid. Terus ketika sudah selesai di Madinah, baru kita pergi ke Mekah. Berhubung saya dan rombongan berangkat dari Madinah, otomatis mikot yang kita ambil dari mana? Kan mikot makanya ada 7. Ya, itu dari kalau dari daerah Madinah berarti dari Zulhulaifah atau yang disebut dengan Bir Ali. Ya, seringnya itu Bir Ali. Kita ambil mikot, ketika laki-laki sebelum kita mengambil mikot harus mandi besar terlebih dahulu. Terus ketika sudah mengambil mikot, otomatis yang laki-laki harus pakai mikot. Ketika sudah mengambil mikot, ambil niat di sana sama memakai baju hitam, tidak boleh selama dia belum tahallul, tidak boleh melakukan larangan haji dan umroh sampai tahallul selesai. Yang perlu digarisbawahi untuk yang perempuan, ketika nanti kalian umroh, jangan sampai aurat kalian kelihatan meskipun itu sesama jenis. Jadi misalkan kan di luar di kota Mekah sama Madinah banyak tempat dulu. Nah, ketika di luar kan jangan sampai kalian kelihatan rambutnya, kelihatan kakinya atau kelihatan tangannya, jangan sampai. Bahkan kalau orang tua saya yang menyarankan ketika di sana boleh kalian langsung bajunya atau pakaiannya itu langsung digulirkan karena di sana cepat sekali. Harusnya 40 derajat sampai 40 derajat, tapi tidak keras. Dan saya sudah pernah mencoba di sana ketika saya wudhu, saya tanpa membuka pakaian, tanpa gulirkan kan. Terus saya gulirkan secara langsung dan itu memang benar. Tidak sampai 10 menit sudah kering. Tidak sampai 10
Jadi misalkan untuk lebih berhati-hati kalau yang perempuan itu jangan sampai membuka aurat. Jadi nanti mau langsung pakaiannya sangat sulit. Itu tidak ada dibuka semuanya cepat. Begitulah singkatnya cerita dari saya. Kita menjadi berdampak mungkin nanti kembali Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan. 1. Dapat meyakini bahwa ibadah umroh merupakan perintah Allah. Dari mana kita tahu bahwa ibadah umroh itu adalah perintah Allah? Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Ya, dari Al-Quran. Terus yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan keadaan solidaritas umat Islam dalam pembahasannya. Kenapa kok sikap solidaritas? Solidaritas itu kan hampir mirip sama dengan kolek. Iya kan? Ketika kita melakukan ibadah umroh, di sana kan berbagai orang, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai negara. Otomatis kita harus saling menghormati, ya, saling toleransi antar sesama. Maka dari itu peserta didik mampu menunjukkan sikap solidaritas. Terus kita dapat mampu memahami ketentuan dari ibadah umroh, baik itu tentang pengertian, dasar hukum, rukun, wajib umroh, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuki kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Sampai di belajar tujuan pembelajaran tadi. Nah, kita pengertian dan dasar hukum ibadah umroh. Dibuka halaman berapa? 95. Ya, 95. Nah, pengertian ibadah umroh. Kata umroh berarti berkunjung. Kalau sekarang Zaki ibadah umroh itu artinya berkunjung. Kalau haji kemarin artinya secara bahasa menyengaja. Nah, bedanya menyengaja sama berkunjung. Kalau umroh itu berkunjung. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya perbedaan antara haji dan umroh mengenai waktu. Kalau haji ditentukan, kalau umroh tidak ditentukan. Kalau haji ada hukum, kalau umroh tidak ada hukum. Intinya dua itu. Terus dasar hukum ibadah umroh termuat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Ada yang hafal? Aidan. Ya, kita baca bersama-sama mungkin di sini belum lengkap, bisa dibuka di HP-nya masing-masing. Surah Al-Baqarah ayat 196 kita baca bersama-sama. Dibuka dulu. Ada ini. Belum lengkap. Kita baca bersama-sama. Sudah dibuka semua? Juz 2 ayat 196. Masyarakat lu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Fa'in ujirtum famastaisara minal hadi. Wala
Ayo. Ada terus Nggak paten ya, jadi cuma dia. Kalau itu di belakang kan. Dijelaskan bahwasanya dan sempurnakanlah ibadah haji yang benar karena Allah dengan diambil hanya potongan ayatnya. Terus kita beranjak ke syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh ada berapa? Ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua yang ketiga ketika bukan orang Islam berarti misalkan mereka mengerjakan umroh, berarti umrohnya tidak karena bukan orang Islam. Terus yang kedua, ketika anak kecil diajak umroh, apakah umrohnya sah? Sah. Akan tetapi ketika dewasa harus mengulangi. Ya, karena umroh itu sendiri adalah apa? Bagi umat Islam sekali seumur hidup. Terus misalkan ada yang umroh berkali-kali berarti yang kedua sunnah dan seterusnya. Terus yang ketiga berakad. Kalau misalkan ada di Mekah ada orang gila melakukan umroh, bagaimana hukum umrohnya? Tidak sah karena dia tidak berakad. Terus yang keempat, kalau misalkan ada hamba sahaya melakukan umroh, hamba saya misalnya kayak ya tidak, bagaimana hukum umrohnya? Karena tidak ya merdeka, tidak merdeka. Terus misalkan yang sekarang lagi viral ada di Palestina, terus ada orang kaya di sana sudah daftar haji dan umroh. Terus misalkan sekarang kan lagi perang, ya kan? Waktunya dia untuk berangkat haji, bagaimana? Apakah dia tetap wajib berangkat umroh atau tidak? Tidak, karena apa? Ya, kalau haji kan dia ada mampu kan syaratnya, syarat wajibnya ada mampu. Karena dia belum mampu, karena apa? Karena tidak aman. Kalau misalkan negaranya sudah aman, baru dia diperbolehkan untuk berangkat haji. Terus kita lanjut. Nanti. Kalau tidak lanjut berarti ya itu tadi konsekuensinya tidak sah. Kalau Ya. Terus untuk umroh, ihram sudah paham ya? Memakai pakaian ihram bersertaan dengan niat. Niatnya umroh bagaimana? Solid. Bukan soli. Kalau umroh sama haji itu labbaik Allahumma. Nah, kalau haji kan labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh labbaik Allahumma umrohkan. Terus yang kedua, tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak kali, dimulai dari Hajar Aswad. Terus diakhiri juga di sudut Hajar Aswad. Putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam ke kanan berarti putaran tawaf ke kiri. Terus yang ketiga, sa'i
Sa itu berlari-lari kecil dari bukit sofa ke bawah untuk meneladani kisah dari Nabi Siti. Muhammad. Oke. Siti. Khadijah. Siti. Khadijah. Siti. Siti Hajar. Siti Hajar ya. 118. Siti Hajar. Siti Hajar atas pendidikannya kami Ismail yang kekurangan air, kekurangan air pada akhirnya Siti Hajar itu belajar dari bukit sofa ke Marwah. Tahalul itu mencukur atau menghalalkan segala sesuatu larangan ibadah haji dan umroh dengan cara mencukur sebagian rambut. Sekurang-kurangnya 3 bulan. Kalau laki-laki sebenarnya untuk di gundul, ya benar. Gundul. Yang terakhir tertib. Otak kemaki. Tertib itu berurutan antara yang pertama dan yang kedua. Jadi harus urut. Misalkan gimana kalau tahalul dulu baru tidak boleh, ya tidak sah. Terus kita ke wajib umroh. Jadi ikram dari mikot ada zamani sama makani. Terus menjauhi segala larangan umroh yang juga dalam larangannya sama dengan larangan haji tadi sudah disebutkan ya. Kalau laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh memakai kalau perempuan tidak boleh kalau semuanya tidak boleh memotong rambut, memakai parfum, berburu, menikah. Dan untuk sanksi yang harus dibayarkan atau denda yang harus dibayarkan ketika dia melakukan larangan umroh itu sudah ada pada tabel halaman 93. Itu dilihat ada jenis pelanggaran, sudah ada ketentuan. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika berhubungan suami istri semasa ibadah haji dan umroh, pelaksanaan menyembelih dam ini harus penyembelihan damnya harus di Mekah, tidak boleh negaranya masuk. Jadi bayar damnya itu harus di Mekah. Bagaimana kalau uangnya tidak memenuhi? Kan haji sama umroh kan pasti ada biaya. Kalau misalkan tidak memenuhi ya kan itu ada Utang BRI. Pokok umroh sih. Kalau umroh, nah cara pelaksanaan meminjam bank boleh atau tidak? Oh tidak tahu. Tidak boleh karena tidak mampu. Oh. Nanti juga ada soalnya. Persiapkan ya. Orang, lanjut. Terus kita ke ibadah haji dan umroh. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji yang pertama kita baca bersama-sama. Menghapus. Yang pertama kita baca bersama-sama. Menghapus dosa kecil. Perbuatan maksiat. Yang kedua, yang segala dosa karena Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, yang keempat, meningkatkan keimanan seorang dengan menepati janji. Sudah dipersiapkan. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini.
fitrah, haji, dan umroh. Tadi sudah dibaca sampai yang terakhir ya. Yang kelima mengingatkan akan perjuangan Rasulullah yang telah menyinari dunia bulan amal saleh. Kenapa demikian? Karena yang membawa risalah ajaran Islam adalah Rasulullah. Oleh karena itu kita sebagai umat beliau kita harus meneladani dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Terus yang terakhir adalah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Jadi yang pertama, tanam rasa persaudaraan antar sesama dan kesatuan umat Islam di dunia. Terus yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam juga di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Karena apa? Karena kita ketika haji dan umroh kan umat Islam seluruh di dunia itu berkunjung ke Baitullah Maqdis. Di sana dari berbagai negara, berbagai suku, bangsa, berbagai bahasa juga itu ya itu dengan berkumpulnya mereka itu merupakan salah satu media untuk berdakwah menyebarkan umat Islam. Terus yang terakhir adalah lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Karena apa? Karena ketika umroh kita kan pasti selalu antri, Tawaf juga antri, sa'i juga antri, halus juga antri. Dengan demikian kita ketika kita umroh, haji pun kita dilatih untuk bersabar, ya. Bersabar, disiplin, menjawab terkait segala hal yang kita jalani selama ini. Untuk selanjutnya kita akan bermain game. Sebelum kita bermain game, saya ingin membagi kalian dulu. Ini anaknya berapa? 4 termasuk 4 berarti 30. Jadi 5 kelompok atau 6 kelompok? 5 kelompok. Ya. 1 kelompok 6 orang. Berhitung sampai 5 berarti. Berhitung ya, berhitung sampai 5. Dari sini ke situ ya 1, 2, 3, 4, 5 kembali ke 1 lagi. Paham? Paham. Kita mulai dari 1. Yang keras suaranya 1. Ya. 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3. Nah, sekarang yang 1 berkumpul ya, yang kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini deret ini dibagi 2 ya. 3. Hati-hati, karena ini ada yang soalnya full paper, jadi nyobainnya nanti harus hati-hati. Oke? Terus nanti ketika kalian nggak boleh ngambil secara langsung, misal 3, 2, harus satu-satu. Satu orang harus ngambil 1. Dibawa ke kelompoknya, dijawab terlebih dahulu. Dan nanti poinnya full, kalau salah berarti tidak ada poin. Poin yang terbanyak dari 2 grup akan saya kasih reward. Iya. Apa itu?
Ayo. Sebelah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Langsung lagi. Dijawab dulu ya. Iyalah. Ya. Nomor berapa? Buku itu gelas. Ya. Sumro yang kedua dinamakan Robusta. Robusta. 5. Ayo. 5. Lima. 12. Tawaf sa'i tahrir sandakin merupakan Bukan aku posting taris. Sumpah sih. Tawaf fardu yang harus dilaksanakan oleh umat Islam ketika bulan tersebut. Haji kecil merupakan nama lain dari Ibadah umroh. Ya, 5. Hijau. Itu apa? hukumnya umroh bagi umat Islam adalah Bagi umat Islam adalah jawabannya fardu ain. Mau diwajibkan bagi tiap orang. Kalau fardu kifayah itu satu daerah perwakilan akan diperbolehkan. Kalau fardu ain itu bagi setiap orang. Gak ada. Bila hijau. melaksanakan umroh bagi harga sahaya hukumnya Penting ya. 5. Terus kata haji berasal dari kata bahasa Arab haja yang artinya bermaksud atau berkali-kali. artinya kalian aja. Kerabat. 15 hijau. Lari-lari kecil yang dilakukan oleh mereka dari Bukit Sofa ke Marwah meningkatkan desa. 5. Berangkat haji tahun 2020 dia langsung melaksanakan ibadah haji umroh secara bersamaan. Cara Al-Bari melaksanakan haji tersebut disebut apa? Di PKB soalnya. Kliwon. Maro. Males. Ya, 35. 35 tambah 15, 50. Kan 35 dari itu. Dari hijau. Bingung loro. 1. Tertib. 2. Umroh. 3. Wukuf. 4. Sa'i. 5. Nahrul. 6. Tawaf. Urusan buat haji yang benar adalah 2, 3, 6, 4, 5, 10.
Pegang tuh. Kita dulu pelajaran kita hari ini. Sekian. Terima kasih atas antusiasnya yang jadi juara. Dua. Pak, Kelompok satu kelompok satu jadi juara. Tapi ada kelompok kan? ini juga tambah. Rapian kelompok. Ayo Arya, kamu maju Arya. Ya Arya. Secepat itu. Saya bagi-bagi dong.